bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Jessica, Bu Guru. Kenapa Jessica tidak hadir? Karena katanya dianya lagi sakit. Nah, kita doakan semoga Jessica cepat sembuh. Amin. Tentang gotong royong. Nah, sekarang kalian akan belajar materi tentang ketampakan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Tujuan pembelajarannya itu kalian bisa memahami tentang pengertian lingkungan alam dan buatan beserta contoh dari lingkungan alam dan buatan, serta kalian bisa mengetahui bagaimana cara untuk menjaga lingkungan alam serta lingkungan buatan. Baik, Ibu langsung saja masuk ke materi. Nah, materinya itu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, di sini ada yang tahu tidak lingkungan alam dan buatan itu apa? Ya, jadi ketampakan lingkungan itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ketampakan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam, yang kedua ada lingkungan buatan. Nah, kalau lingkungan alam itu apa? Ada yang tahu tidak? Ya, kalau lingkungan alam itu lingkungan yang diciptakan oleh Allah, oleh semesta. Nah, kalau lingkungan buatan itu lingkungan yang diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, di sini yang pertama ada lingkungan buatan dulu. Nah, tadi Ibu kan sudah jelaskan lingkungan buatan itu apa? Lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini ada gambar lingkungan buatan. Nah, yang pertama itu ada perkebunan. Perkebunan termasuk ke dalam lingkungan buatan. Karena apa? Karena diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, perkebunan ini fungsinya untuk apa? Untuk menanam seperti teh. Nah, nanti digunakan untuk menghasilkan. Lalu ada gambar pertanian. Nah, pertanian ini juga termasuk ke lingkungan buatan karena diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, pertanian ini fungsinya untuk menanam padi beserta sayur-sayuran. Nah, untuk siapa? Untuk para petani bekerja, nah, dan menghasilkan padi. Nah, lalu di sini ada waduk. Waduk juga termasuk ke dalam lingkungan buatan. Karena apa? Ya, karena dibuat oleh manusia. Nah, fungsinya untuk apa waduk ini? Fungsinya untuk pembuangan air. Iya, pintar. Nah, lalu di sini ada pemukiman. Ya, pemukiman juga termasuk ke lingkungan apa? Buatan. Ya, karena apa? Diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, pemukiman termasuk untuk apa? Ya, tempat tinggal kita. Pintar. Nah, selanjutnya Ibu akan melihatkan gambar dari contoh lingkungan alam. Nah, tadi lingkungan alam itu apa? Ya, yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang pertama ini ada gambar apa, anak-anak? Ya, pegunungan. Pegunungan ini termasuk ke dalam lingkungan buatan. Karena apa? Karena diciptakan oleh Allah. Lalu di sini ada sungai. Sungai termasuk ke dalam lingkungan alam. Ya, karena diciptakan oleh apa, anak-anak? Oleh Allah. Lalu di sini ada gambar danau. Danau juga termasuk ke dalam lingkungan apa? Alam. Diciptakan oleh Allah. Lalu di sini ada yang terakhir gambar pantai atau laut ya. Nah, di sini pantai itu yang di pinggir pantai yang di pinggirnya, pasirnya. Laut itu adalah yang
airnya ya. Nah, termasuk ke dalam lingkungan apa anak-anak? Alam, karena diciptakan oleh Allah. Nah, setelah itu di sini Ibu akan menjelaskan cara memelihara lingkungan alam beserta lingkungan buatan. Tadi kita sudah belajar pengertian beserta contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menjaga lingkungan. Nah, sebelum itu di sini ada yang tahu tidak bagaimana sih cara kita agar bisa menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan? Ya, nah kalau tidak tahu di sini Bu akan menjelaskan. Nah, pertama kita cara menjaga lingkungan alam. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti kita menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, jadi kalau misalkan kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, nah kita akan bisa menjaga lingkungan dengan baik. Nah, terus juga termasuk dengan kita tidak menebang pohon sembarangan. Ya, karena kalau kita menebang pohon sembarangan akan terjadi kebakaran. Nah, jadi cara kita untuk menjaga lingkungan alam dengan cara menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah, setelah itu bagaimana sih cara kita agar bisa menjaga lingkungan buatan? Ada yang tahu tidak? Ya, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Nah, cara kita untuk menjaga lingkungan buatan itu dengan cara apa? Ya, misalkan kita gotong royong, menjaga ketertiban lingkungan dengan sesama, ya, menjaga ketertiban umum agar lingkungan kita menjadi aman, tentram. Nah, lalu juga bisa menjaga lingkungan kebersihan agar apa? Lingkungan kita menjadi bersih. Nah, di sini paham tidak? Ya, paham. Nah, kalau paham, tadi kita belajar tentang apa aja? Kita akan menyimpulkan bareng-bareng ya. Nah, ya, kita tadi belajar tentang pengertian dari lingkungan alam dan buatan. Tadi ketampakan lingkungan itu apa? Ya, lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan dapat dibedakan menjadi berapa? Dua. Ada lingkungan alam beserta ada lingkungan buatan. Nah, tadi lingkungan alam itu apa? Lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau lingkungan buatan itu yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Nah, tadi juga ada contoh dari lingkungan alam dan buatan. Coba apa aja tadi? Ingat tidak? Ya, lingkungan buatan ada pemukiman, ada perkebunan, ada persawahan, dan ada waduk. Nah, kalau lingkungan alam itu ada apa? Pegunungan, laut, danau, dan sungai. Dan tadi kita belajar cara melestarikan lingkungan alam itu seperti apa? Ya, dengan cara menjaga kelestarian udara. Seperti halnya kita tidak menebang pohon sembarangan. Nah, agar tidak tercemar udaranya. Nah, lalu yang kedua kita dengan cara menjaga kelestarian air. Seperti contohnya menggunakan air secukupnya, atau bisa kita tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Lalu cara menjaga kelestarian dengan lingkungan buatan. Nah, tadi yang Ibu jelaskan pertama apa? Ya, menjaga ketertiban lingkungan. Agar apa? Agar lingkungan kita menjadi tertib. Lalu yang kedua apa? Menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi bersih dan tidak kotor. Nah, baik, materinya sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.